Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rindi Tristense. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yang bertujuan untuk melakukan ekstraksi area penambangan dari peta topografi dengan menggunakan semantic segmentation berbasis deep learning. Nah, saya menggunakan dua dataset utama yaitu Williams Book dan juga OHShape. Nah, tools yang saya gunakan di Aristro ini yaitu ada tiga, yaitu Export Deep Learning, Train Deep Learning, dan juga Classify Pixel using Deep Learning. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu segmentation berbasis Deep Learning untuk klasifikasi wilayah tambangan. Nah, semantik segmentasi sendiri itu merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengklasifikasikan pixel yang ada pada citra suatu peta, di mana nanti pixel-pixel tersebut akan memberikan sebuah label tertentu pada objek dalam gambar seperti area tambang di dalam peta topografi yang akan dibuat. Nah, deep learning ini tuh menggunakan convolutional neural network atau disingkat dengan CNN yang mampu mengenali pola dan juga fitur visual dari citra atau data spasial yang digunakan untuk mendeteksi wilayah pertambangan. Nah, peta topografi sendiri itu tuh menyajikan sebuah informasi seperti bentuk permukaan bumi, terus ada seperti kontur, elevasi, seperti itu yang akan digunakan untuk proses segmentasi. Nah, informasi elevasinya sendiri itu tuh digunakan untuk membedakan antara area yang rata, berbukit, atau cekung, yang biasanya itu berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Nah, di dalam peta topografi sendiri itu tuh ada tiga keunggulan, yaitu ada informasi elevasi, di mana peta topografi itu mencakup informasi tentang tinggi permukaan bumi yang bisa digunakan untuk mendeteksi tambang terbuka atau area yang telah digali. Nah, yang kedua yaitu bisa digunakan untuk deteksi perubahan bentuk lahan, di mana dengan menggunakan segmentasi berbasis CNN ini, bentuk lahan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan itu bisa terdeteksi sehingga bisa dilakukan untuk pemantauan yang secara akurat dan juga efisien. Nah, yang terakhir digunakan untuk klasifikasi otomatis, di mana dengan menggunakan semantic segmentation ini, nantinya akan digunakan untuk mengolah data dari peta topografi dan sehingga dapat digunakan sebagai analisis spasial. Seperti itu. Ini adalah kedua data saya, yaitu Williams Book dan juga OHShape. Nah, terus hasilnya sendiri itu tuh ada topo chips dan juga unit topo model, di mana di dalam topo chips ada seperti ini, terus di dalam unit topo model ada seperti ini. Nah, dan juga untuk klasifikasinya ini. Nah, salah satu komponen yang penting yang bisa dibuka di dalam topo chips yaitu seperti ini. Nah, backbone ini sendiri itu tuh digunakan sebagai arsitektur dasar, di mana dari model deep learning itu berfungsi sebagai fitur ekstraktor seperti itu. Terus di sini kan saya mempunyai ResNet 18, yaitu nantinya model ResNet yang digunakan itu adalah ResNet dengan 18 layer seperti itu. Nah, ResNet 18 dipilih karena arsitekturnya yang cukup efisien dalam menangani tugas-tugas yang biasanya berbasis gambar dan juga untuk mempertahankan performa yang ada di dalam data itu. Nah, terus setelah itu juga ada learning rate, di mana learning rate ini yaitu menunjukkan seberapa besar langkah pembaruan bobot pada setiap iterasi trainingnya, sehingga nantinya learning rate ini dapat digunakan sebagai adaptif, yang berarti nilainya bervariasi sesuai dengan tahapannya. Nah, nilai learning rate yang tercantum di sini adalah 1,09 bla 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 ini, di mana untuk learning rate kecil itu membantu model untuk belajar secara perlahan agar tidak terlalu cepat mencapai konvergensi yang buruk. Nah, terus di bawah sini ada training and validation loss, di mana ada grafik. Pada grafik ini kita dapat melihat bagaimana loss atau kerugian menurun seiring berjalannya waktu selama proses training. Terus
Garis biru ini tuh merupakan garis train dan garis oranye ini adalah garis validation. Nah, di awal prosesnya loss untuk training data ini tuh cukup tinggi, di mana ada 0,7, tapi kemudian secara perlahan menurun sekitar 0,2. Nah, penurunan yang stabil ini tuh menandakan bahwa model terus belajar dan memperbaiki kemampuannya dalam memprediksi label pada data pelatihannya. Nah, untuk validation loss sendiri, kita juga melihat bahwa nilainya juga menurun dan kemudian mendekati stabil, di mana ada sedikit fluktuasi tetapi bisa dikatakan normal juga karena adanya gap antara training dan juga validation loss tetapi kecil gitu. Yang berarti model kita tidak mengalami overfitting. Jadi grafik ini tuh dapat disimpulkan bahwa modelnya telah terlatih dan juga baik di mana nanti generalisasi ke data baru bisa digunakan dan juga cukup memadai gitu. Nah, di sini juga ada analysis of the model di mana ada per class matrix, yaitu ada precision, recall, dan F-bar. Nah, untuk precision ini tuh menunjukkan berapa banyak dari prediksi yang benar-benar tepat. Nah, untuk kelas no data, itu tuh precisionnya ada 0,98 sekian, yang berarti hampir 99% dari prediksi no data itu tuh benar. Nah, untuk kelas satu itu tuh yaitu di mana kelas satu tersebut adalah area penambangannya, di mana precisionnya adalah 0,93 sekian, atau sekitar 93%, yang juga menunjukkan performanya yang sangat baik. Nah, untuk recall sendiri itu tuh menunjukkan seberapa baik model dalam menemukan semua contoh yang benar dari setiap kelasnya, di mana untuk recall kelas no data itu tuh ada 0,986, sementara untuk recall kelas satu itu menunjukkan 0,925. Nah, untuk hasil ini tuh menunjukkan bahwa modelnya juga cukup mampu untuk mendeteksi hampir dari semua instansi yang benar itu. Nah, yang terakhir itu ada F1, di mana F1 ini adalah harmonic mean dari precision dan juga recall, di mana nilainya di sini juga tinggi untuk kedua kelasnya. Jadi menunjukkan bahwa model juga memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan juga recall-nya. Nah, secara keseluruhan hasil evaluasi ini tuh mengindikasikan bahwa model cukup baik dan juga klasifikasi pikselnya juga termasuk dalam area penambangan maupun area di luar penambangan itu juga baik tuh. Nah, terus di sini ada ground truth atau prediction, di mana pada bagian ini kita bisa melihat hasil visualisasi dari prediksi model yang dibandingkan dengan ground truth atau kebenaran dari label aslinya. Nah, di gambar sebelah kirinya adalah peta topografi asli yang mengandung area yang dimana ada ekstraksinya, terus di gambar sebelah kanannya ini adalah hasil dari prediksi model yang menandai area penambangannya itu. Nah, dari visualisasi ini kita dapat melihat bagaimana model berhasil mengenali dan prediksi area sesuai dengan data label yang dibuat, sehingga perbandingan ini bisa digunakan untuk menunjukkan model cukup akurat dalam mendeteksi area penambangan dari peta topografi yang telah digunakan. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke dalam Adspo, di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya menggunakan 3 tools, yaitu Export Deep Learning, di mana digunakan untuk mengekspor patch data gambar yang telah diberi label, yang nantinya itu digunakan untuk melatih model. Nah, biasanya langkah awal itu digunakan untuk membuat dataset yang siap untuk dilatih ke tools berikutnya. Nah, tools kedua yaitu tuh untuk tools export deep learning tadi itu tuh hasilnya adalah folder topo chips tadi yang sudah saya tampilkan di awal. Nah, untuk train deep learning itu tuh merupakan tools yang digunakan untuk mengekspor data sebelumnya. Output dari tools ini tuh adalah unit topo model, di mana model ini adalah implementasi arsitektur unit yang cocok untuk tugas segmentasi semantik. Nah, terakhir, itu menggunakan tools Classify Pixel using Deep Learning, di mana setelah model dilatih, tools ini nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasikan setiap pixel dari gambar baru berdasarkan model yang sudah dibuat atau dilatih dari tools sebelumnya. Sehingga nantinya hasilnya akan berupa klasifikasi pixel ke dalam kelas-kelas tertentu dalam area penambangan gitu. Nah, saat menggunakan tools Classify Pixel using Deep Learning tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini.
Nah, hasil klasifikasi itu hanya terdiri dari satu kelas karena pada saat data dilatih, kita hanya memberikan label untuk satu kelas saja, yaitu kelas satu untuk area penambangan, dan juga kelas lainnya yaitu no data hanya berfungsi sebagai background atau non penambangan gitu. Ini adalah hasil untuk klasifikasi OH sheet. Terus ini adalah hasil untuk klasifikasi KY Williams-Spock. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.